Selamat datang di Halotek Academy. Pernah nggak sih lo kepikiran gimana caranya e-commerce misalnya itu bisa siap-siap menghadapi lonjakan pembelian yang mendadak? Misalnya nih, pada saat Hari Belanja Nasional atau pada saat flash sale. Bayangin deh, jutaan orang belanja dalam waktu yang bersamaan. Gimana coba caranya mereka mempersiapkan server, logistik, customer service, bahkan promo dan juga campaign yang menarik? Jawabannya ada di Business Intelligence nih teman-teman. Kita coba bahas yuk, apa itu Business Intelligence, terus juga prospek kerjanya seperti apa, dan juga alur belajar Business Intelligence itu seperti apa sih? Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu, yaitu sebenarnya Business Intelligence itu apa sih? Singkatnya, BI ini adalah proses untuk mengubah data menjadi wawasan. Nah, orang yang melakukan pekerjaan tersebut ini disebut sebagai BI Specialist atau BI Analyst. Ia bertanggung jawab mulai dari mempersiapkan data, membersihkan dan mengolah data, menganalisis data, dan juga mendesain, mengelola, dan juga memelihara dashboard ataupun laporan. Nah, ini semua dilakukan itu untuk mendapatkan yang namanya insight. Jadi, BI ini ibaratkan mata dan juga otak bagi suatu perusahaan. Merekalah yang membantu perusahaan untuk memahami data dan juga menentukan langkah yang tepat bagi perusahaan itu selanjutnya itu seperti apa. Nah, jadi contohnya ya, kalau kita lihat pada case tadi, BI itu akan menjawab pertanyaan kayak seberapa tinggi sih lonjakan penjualan dibanding hari biasanya, terus juga kategori produk apa misalnya yang paling banyak dibeli, ada bottleneck di proses yang mana, apakah di proses pembayaran atau pengiriman gitu misalnya. Nah, sehingga nantinya tim itu bisa secara cepat memantau apa sih yang harus di-push, apa yang harus diperbaiki. Jadi mereka bisa ambil keputusan secara cepat berdasarkan data dan juga fakta yang ada nih teman-teman, bukan hanya berdasarkan insting semata. Next, kita masuk ke bagian prospek kerja Business Intelligence itu seperti apa sih? Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau kita lihat dari beberapa job portal, itu ada sekitar 200 sampai 1000 lowongan kerja yang berkaitan sama Business Intelligence. Biasanya, BI Specialist ini dibutuhkan sama perusahaan besar yang punya data yang besar juga, kayak misalnya e-commerce, FMCG, perbankan dan fintech, dan juga perusahaan teknologi dan juga startup. Nah, buat lo yang tertarik sama Business Intelligence, sebenarnya lo juga punya peluang karir alternatif buat ke data analis, data scientist, ataupun data engineer nih teman-teman. Next, kita masuk ke part yang terpentingnya nih, yaitu gimana sih alur belajar untuk bisa menjadi seorang BI specialist. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari dasar database, data warehouse, dan juga SQL. Jadi seorang BI specialist ini mustahil bekerja tanpa adanya data nih teman-teman. Nah, sedangkan perusahaan besar itu kan biasanya menyimpan data mereka di database ataupun data warehouse. Jadi kalian harus banget mempunyai skill ini. Nah, untuk database itu kalian minimal bisa memahami konsep dasar database itu seperti apa. Nah, kalian juga harus mengetahui apa yang namanya ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara table pada database nih teman-teman. Nah, sedangkan untuk data warehouse, kalian juga perlu memahami konsep dasarnya, seperti misalnya kalian harus tahu apa itu star schema, terus juga ada yang namanya fact dan juga dimension table. Nah, untuk sumber belajarnya, untuk database, kalian bisa belajar dari YouTube channel Programmer Zaman Now, belajar basis data untuk pemula. Sedangkan kalau data warehouse, kalian bisa belajar dari YouTube channel Mr. Bayu mengenal star schema pada data warehouse. Nah, selain kalian memahami database dan juga data warehouse, yang paling penting juga kalian tuh harus wajib banget bisa SQL. Jadi SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk menarik dan mengelola data pada database ataupun data warehouse. Jadi kalian minimal tuh bisa lah untuk melakukan data definition language atau DDL, DML atau data manipulation language, dan juga kalian minimal bisa lah cara untuk join data, filter data, agregasi data. Terus juga kalian juga harus tahu gimana sih remove duplicate pada data. Buat SQL atau SQL ini banyak banget sumber belajarnya. Kalian contohnya bisa belajar dari YouTube channel Programmer Zaman Now, tutorial MySQL. Nah, dari Halotek Academy juga ada belajar PostgreSQL bahasa Indonesia. Nah, kalian juga bisa latihan dari berbagai macam website. Kalau kalian masih pemula, kalian bisa coba belajar dari W3 Schools ini. Nah, nanti kalau misalnya udah terbiasa dan udah cukup
mengerti lah gimana itu SQL, kalian bisa belajar dari website kayak HackerRank, DataLemur, ataupun LeetCode. Nah, sekarang kita masuk ke part yang kedua, yaitu data preparation dan juga data processing. Bagi seorang BI specialist, data preparation dan juga data processing ini adalah langkah yang sangat penting sebelum data itu digunakan pada dashboard ataupun report nantinya. Jadi kalau misalnya kalian lagi masak gitu ya, kita ibaratkan data preparation itu kayak kita lagi menyiapkan bahan-bahan sebelum mulai masak. Sementara kalau data processing, ini ibaratkan proses memasak bahan-bahan tersebut menjadi hidangan yang nantinya siap untuk dinikmati. Jadi pada data preparation, kalian ini di sini akan mengumpulkan data, membersihkan data, dan juga mengorganisir data. Sedangkan kalau data processing, ini adalah tahap yang dilakukan untuk mengolah data kalian agar nantinya tuh siap digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalian nanti bisa melakukan agregasi data, filtering dan segmentasi, perhitungan matriks, dan juga data enrichment di part ini. Tools yang dipakai itu macam-macam, misalnya SQL ini udah pasti sering banget buat dipakai kalau misalnya kalian tuh emang narik data dari database ataupun data warehouse. Nah, kalian juga bisa pakai Power Query kalau memang datanya ini berasal dari Excel, dan biasanya juga visualisasinya tuh di Power BI itu akan mudah kalau pakai Power Query ini. Lalu Python kalau misalnya kalian memang membutuhkan cleaning yang kompleks atau automation. Lalu ini adalah beberapa part yang bisa kalian pelajari dari tools-tools ini nih teman-teman. Nah, sekarang untuk mempelajari gimana sih cara prepare data sebelum terhubung ke dashboard, ini kalian bisa belajar dari YouTube channelnya Sokarajaya, contoh mengerjakan project data analyst. Lalu, kalau kalian mau belajar Power Query, kalian juga bisa belajar dari Dani Danyalin, belajar Power Query dengan cepat. Terus kalau misalnya kalian mau belajar Python, ini Halotek Academy juga menyediakan video belajar Python bahasa Indonesia dan juga ada video marketing analysis. Kalian bisa cek yang video 1 dan juga video kedua. Nah, sekarang kita masuk ke alur yang ketiga nih, yaitu adalah analisis data. Jadi kan tadi data kita udah siap nih. Nah, ini adalah saatnya untuk melakukan analisis. Jadi ingat bahwa analisis ini kan memiliki tujuan utama untuk solving the problem atau menyelesaikan masalah dengan data. Jadi pada tahap ini, lo penting banget untuk yang namanya memahami business metrics. Jadi metrics ini adalah tolak ukur ketercapaian bisnis suatu perusahaan. Dan setiap perusahaan itu punya business metricsnya masing-masing nih teman-teman. Misalnya nih, e-commerce ini mereka mengenal yang namanya conversion rate, average order value, dan juga customer retention rate. Lalu kalau misalnya FMCG, mereka mengenal istilah sell in, sell out, terus juga market share. Sedangkan kalau digital marketing, mereka mengenal istilah kayak impression, CTR, CPC, dan sebagainya. Nah, kalau tadi kalian udah paham nih dari business metricsnya seperti apa, yang paling pentingnya juga adalah kalian tuh harus memahami statistik. Dan bagi business intelligence sendiri, yang terpenting itu at least kalian bisa memahami descriptive analytics nih teman-teman. Jadi minimal kalian bisa membuat summary statistics. Dan kalian juga bisa kayak grouping data, terus juga memahami distribusi data, gimana caranya mendeteksi outlier, dan juga bisa memahami correlation analytics untuk memahami hubungan antara dua variabel. Nah, buat sumber belajarnya itu dari mana? Kalian bisa buat memahami objectives dan juga business metrics lebih lanjut. Kalian bisa lihat dari YouTube channelnya Tanya Kak Sam, apa bedanya KPI dan juga OKR. Terus juga kalian bisa baca mediumnya Andi Eka Nugraha. Di situ dia menjelaskan mengenal business metrics dan juga KPI. Nah, sedangkan buat statistik, ini kalian bisa belajar dari YouTube channelnya Alkova25, statistik deskriptif dari video 1 sampai 8. Nah, sekarang part yang terakhir ini adalah visualisasi data dan juga dashboarding. Ini bisa dibilang output yang dihasilkan oleh seorang BI specialist. Jadi, setelah menarik dan juga mempersiapkan data, inilah saat yang tepat untuk menampilkan data kalian itu dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang lain. Ingat ya, bahwa dashboard ini harus interaktif, informatif, dan juga relevan nih teman-teman. Ini sebenarnya nggak sulit sih kalau kalian udah mengetahui business metrics yang sesuai. Namun tetap kalian harus pinter-pinter untuk memilih jenis visualisasi yang sesuai untuk ditampilin. Misalnya, mana sih yang harus kalian tampilin pada scorecard, pada bar chart, dan lain sebagainya. Nah, buat menentukan
mana sih jenis visualisasi yang paling sesuai, kalian bisa lihat-lihat dari website kayak misalnya nih dari datavisproject.com. Nah, di sini tersedia berbagai jenis chart dan juga fungsinya, termasuk juga bahkan kayak chart-chart yang jarang kalian dengar gitu. Buat belajar dashboarding, kalau kalian masih pemula, kalian bisa belajar dari Looker Studio karena ini merupakan tools yang paling sederhana secara penggunaan gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kalian pelajari ya dari Looker Studio. Nah, lalu kalau misalnya kalian udah bisa gitu, udah familiar sama Looker Studio, kalian juga bisa belajar Power BI. Nah, ini adalah beberapa part yang bisa kalian pelajari. Lalu juga Tableau. Ini juga bisa kalian pelajari untuk mempelajari gimana sih cara dashboarding dan juga memvisualisasikan suatu data. Masing-masing tools ini punya kelebihan dan juga ekosistemnya sendiri nih teman-teman. Tapi selama kalian memahami konsep dasar dari dashboard, kalian ini pasti nanti akan tetap bisa menyampaikan insight dari data kalian secara jelas dan juga efektif. Sebab pada dasarnya tools ini hanyalah alat bantu. Yang paling penting adalah kualitas insight bisnis yang nantinya bisa lo hasilin. Nah, buat sumber belajarnya, kalian bisa belajar dari Halotek Academy, ada belajar Looker Studio, data visualisasi bahasa Indonesia. Nah, ini dari Halotek Academy sendiri. Lalu juga kalian bisa belajar Tableau dari YouTube channelnya Bikin Dashboard, dan kalian bisa belajar Power BI dari YouTube channelnya Sagi Arsyad. Nah, jadi kalau disimpulin, ada 4 tab gitu kalau misalnya kalian itu ingin menjadi seorang BI specialist. Nah, sebenarnya BI ini adalah kunci untuk perusahaan itu bisa dapetin business insight dari data nih teman-teman. Dengan tools dan juga pemahaman yang tepat, itu lo bisa bantu perusahaan melihat dan menentukan langkah yang tepat juga. Semoga video ini bisa membantu, dan ingat bahwa video ini bukan hanya untuk kalian tonton aja, tapi juga perlu kalian ikuti dengan serius kalau emang lo pengen bener-bener bisa berkarir di bidang BI specialist ini. Dan jangan lupa juga untuk build project yang banyak dan juga bikin portofolio supaya hasil kalian tuh lebih terlihat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.